Nah, jadi saat ini saya sudah ada di dalam gudang kopi tua dan telah hadir di samping saya Bang Ray yang akan menjadi narasumber kita kali ini. Dan yang pastinya kita akan bincang-bincang banyak hal tentang pengalaman-pengalaman beliau. Bang Ray, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bang Ray? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat aja nih. Nampak bugar, nampak Segar. semakin berisi segar Bang Ray. Semangat. Nah, jadi teman-teman, saya itu sebenarnya udah sering ya ngobrol dengan Bang Ray ini banyak hal pokoknya. Banyak hal yang kami obrolin itu mulai dari sejarah, dunia pergaiban, bahkan politik juga ya Bang Ray. Nah, dan alhamdulillah di malam ini saya berkesempatan mewawancarai beliau di depan kamera. Dan pokoknya kita akan bincang-bincang banyak hal lah tentang beliau ini. Pokoknya Bang Ray ya. Ya. Dan Bang Ray ini bisa dibilang tidak jauh dari dunia klinik. Apalagi Bang Ray ini memiliki padepokan di Jawa sana, Bang Ray. Nah, Bang Ray, padepokan itu didirikan tahun berapa sih? Sekitar tahun 95. 95, berarti udah 26 tahun yang lalu. Ya. Itu di mana sih, Bang Ray? Di salah satu kota di Jawa Tengah, kota Salatiga. Padepokan itu bernama Guguhan Suci yang diambil dari bahasa Arab kulilhaku walau muron. Artinya katakanlah yang benar itu dengan sesungguhnya benar walaupun pahit untuk kita rasakan. Dia apa adanya aja. Apa adanya. Ngomong gitu. Itu anak murid banyak. Lumayan saat itu ada sekitar 2000-an sih. Dan saat ini masih aktif. Karena kita berjarak, sekarang kita di Sumatera, itu padepokan kita serahkan kepada asisten-asisten yang ada. Gitu. Tapi suatu saat kita kembali mengulang ke sana. Nah, Bang Ray, biasanya kan orang-orang di padepokan itu sering belajar apa sih? Ya, tentang jati diri. Seperti? Sebenarnya kedudukan manusia itu bagaimana sih? Kehadiran manusia di atas bumi ini, kemudian berbuat bagaimana, dengan kebaikan yang bagaimana, yang penting sandarannya kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baiknya perlakuan kita, sebaik-baiknya perlindungan kita hanya Allah saja. Tidak ada tandingannya itu. Tuh. Dan memang benar-benar bahas apa namanya? Apa adanya aja gitu. Iya. Jadi manusia itu terlahirkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas daripada makhluk-makhluk lain. Nah, ada beberapa pengalaman yang akan kita ceritakan di kota tersebut. Tadi berasal dari padepokan itu yang kita tuntaskan. Tapi cuma beberapa pengalaman yang kita ceritakan pada malam hari ini. Itu ceritanya apa aja? Itu mistis atau Ya. apakah? Karena salah satunya itu ya bergerak di bidang mistis yang seperti itu, ya itu yang akan kita ceritakan. Nah, salah satunya di Jawa itu kan banyak orang itu mencari sebuah kekayaan. Kekayaan itu ada 3 hal. Ada yang sifatnya mulia di dunia, tapi di akhiratnya nol. Ada juga yang memikirkan hanya akhiratnya saja, di dunianya sengsara. Nah, ada sebuah tamzil mengatakan, tidaklah baik manusia itu apabila dia hanya memikirkan dunianya dan meninggalkan akhiratnya. Dan juga tidaklah baik manusia itu hanya apabila dia hanya memikirkan akhiratnya dan meninggalkan dunianya. Manusia yang dikatakan baik ialah memikirkan dunianya untuk akhiratnya. Di kekayaan itu ada yang berasal dari barakah Allah. Ada yang berasal minta kepada hal-hal yang lain. Salah satunya pesugihan. Nah, pesugihan ini dia berminta tidak kepada Allah, tetapi kepada hamba Allah. Tuh. Ya, kayak di setan, kayak di tempat-tempat hal-hal tertentu yang mereka minta. Ada sebuah petikan pengalaman kita di sana itu tentang pesugihan. Sebenarnya masyarakat pada saat itu sudah resah. Banyak korban, baik itu anak-anak kecil, kemudian orang-orang dewasa, apa itu kan korban karena itu tadi. Karena hanya memikirkan kekayaannya dia. Nah itu kita belajar melatih bagaimana kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa yang benar itu sesungguhnya benar.
bahwa yang benar itu, yang hak akan mengalahkan yang batil. Nah, itu lama kita, sekitar berapa bulan kita bertempur dengan kekuatan-kekuatan syaitan itu tadi, dengan bersandarkan pada hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebaik-baiknya pelindung bagi kita cukup Allah saja. Ya alhamdulillah roboh. Dan semuanya masyarakat menjadi tenang karena pelaku daripada pesugihan itu ya tidak ada lagi di dunia. Itu tadi. Udah meninggal. Sudah meninggal, alhamdulillahnya. Itu karena kepada Allah yang kita bermohon. Itu contoh-contoh pesugihan seperti apa, Bang? Banyak. Contohnya ada seperti Pat Jupat, kandang bubrah, bulus nyimplung, banyak. Dari sekian banyak itu maksudnya apa sih? Pesugihan itu mencari kekayaan dengan tidak di jalan Allah. Enggak yang pas numprak tadi yang bulus. Nah, kayak Pat Jupat itu, contohnya dia punya keluarga 4, anak 4. Kemudian rumah 4, harta kekayaan itu semuanya berjumlah 4. Oh, serba 4. Ya, serba 4. Nah, kalau bulus nyemplung itu kayak, kalau bahasa Indonesianya bulus itu adalah labi-labi. Nah, itu tadi. Labi-labi kayak kura-kura itu. Kayak kura-kura itu, tapi yang hidupnya di air tadi. Nah, itu yang sering memakan korban. Nah, kemudian kandang bubrah. Kandang bubrah ini dia membangun rumahnya itu tidak akan pernah selesai. Karena perjanjiannya, kalau dia selesai dia harus kembali ditarik. Makanya pasti dia akan tinggalkan itu salah satu peta atau salah satu tempat yang tidak diselesaikannya. Contohnya ngecat. Cat itu tidak selesai. Nanti baru dicat lagi, tidak selesaikan lagi. Itu perjanjian mereka. Sebab kalau dia selesaikan pekerjaannya dia kembali. Ditarik kepada yang memberikan kekayaan kepada dia, yang bukan di jalan Allah itu tadi. Tuh. Yang paling serem nih, yang mana di antara itu? Ya, Yang paling banyak makan korban lah. Semuanya. Ya, itu. Yang paling parah, jadi semuanya itu paling parah. Ya tidak ada yang baik yang namanya pesugihan itu tadi. Tuh. Semuanya memakan tumbal, baik itu tumbal kepada dirinya sendiri maupun tumbal kepada orang lain. Tidak terlepas, yang penting nyawanya manusia. Tadi. Jadi setiap pesugihan itu pasti makan korban. Ya. Makan korban itu ya tadi. Kalau bukan dirinya sendiri, kemudian orang lain. Ada salah satu tempat di daerah Jawa Tengah juga, itu dirinya sendiri. Di tempat itu harus berzina. Itu. Setelah berzina dia mungkin dapat kekayaan dari yang sifatnya syaitan itu tadi. Nah, nanti kembali berzina lagi. Lalu seperti itu. Itu ada sejarah tentang Pangeran Samudro itu tadi. Pangeran Samudro itu siapa? Itu adalah salah satu raja yang ingin menikahi ibu kandungnya. Kan tidak boleh. Nah, akhirnya dia berzina di sana. Nah, jadi titahnya kalau mau sana ya silakan berzina. Kalau mencari kekayaan, menjadi kemutian. Itu hanya sebuah ilusi-ilusi saja. Tuh. Itu yang dikasih bentuk apa sih, Bang? Yang mana? Yang pesugihan itu dikasih bentuk apa sih? Apakah emas kah? Apakah itu uang? Dia segala sesuatu. Oh, apa yang akan menjadi tujuan dia? Dia punya rumah, orang bisa. Kekayaan dalam bentuk uang, bisa. Artonya tadi bisa. Arto itu kan bahasa Jawanya uang. Ada nggak sih pesugihan yang bisa ngenai orang lain gitu? Yang Bisa. bukan dari keluarganya sendiri gitu? Ada. Salah satu contoh. Di salah satu tempat di kota Es, Salatiga itu tadi, di Jawa Tengah. Nah, setiap hari-hari tertentu dia menyebarkan sebuah makanan atau uang. Jadi kalau diambil makanan itu atau uang itu tadi, ya insya Allah yang itu akan menjadi tumbal mereka. Dan pasti mati. Ya. Apanya? Dan yang menerima tadi pasti mati. Ya. Yang kejadian seperti itu. Ada kejadian aneh. Ada satu kolam kecil yang lebarnya 2 meter kali 2 meter. Di bawahnya di semen. Nah, kapan orang itu masuk ke sana, tidak ketemu orang mencarinya itu tadi. Padahal cuma 2 meter kali 2 meter. Maksudnya yang dicari ini apa nih? Yang korban tadi. Oh, korban anak tadi. kecil tadi. Oh, dua kali dua ya ke? Ya, kecil sekali. Ya kan? 2 kali 2 kan? Dicari orang beberapa tidak ada. Tapi setelah anak itu meninggal dan merapuk dari situ. Nah, itu salah satu. Nah, alhamdulillah dengan bersandarkan kepada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya
itu telah punah. Salah satunya. Itu. Berarti perang sama Bang Ray. Jadi kita jangan bergeser kepada hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bergeser iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu ada kontak. Ada. Waktu itu pernah kita di hari Lebaran mengajak jalan-jalan keluarga ke rumah keluarga. Saya melihat waktu itu yang ketemu jin itu besar sekali. Yang lidahnya itu sampai ke tanah. Terus anak-anak ini saya ambil, saya masukkan ke rumah. Nah, saya tanyakan, itu jin apa? Itu sejenis buto hijau. Setinggi apa itu? Enggak juga tinggi sih, kira-kira 3-4 meter ada. Itu tujuannya apa, Bang? Ya itu tadi, peliharaan seseorang untuk mengambil, mencari kekayaan tadi. Itu satu. Nah, itu masalah, salah satu masalah yang pernah kita selesaikan, masalah itu. Pesugihan. Selain pesugihan apa sih, Om? Kayak ini Bang apa? Kayak benda-benda gitu? Nah, sebelum itu benda-benda, ada satu daerah di bukan juga Salatiga sih, sudah masuk ke daerah Ungaran, itu namanya Gunung Pasopati. Gunung Pasopati itu dari zaman Belanda dulu memang tidak boleh dinaiki sana. Nah, alhamdulillah kita minta izin, kita membaca sebuah asma Allah di sana, naik di sana. Itu yang daki ke Pasopati berapa orang, Bang? Sekitar 9 orang. 9 orang itu mau karena gunung itu sudah dikatakan, Pasopati itu bersebelahan dengan Gunung Tengis. Gunungnya seperti garam semua. Jadi itu memang dari zaman Belanda itu angker. Nah, di atas sana kita minta izin tuh 3 hari baru diizinkan oleh kepala desanya. Tujuan ke sana ngapain? Ya, kan kita kan membawa santri-santri. Nah, sekaligus istilahnya kan termasuk asisten-asisten kita juga. Bahwa membuktikan bahwa berlindung kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya yakin, dengan hakul yakin, ainul yakin, itu kita bisa mengalahkan segalanya. Nah, masuk ke sana, sudah di atas, malam kami tirakat. Perjalanan naik ke atas berapa lama? Kira-kira 1 jam. 1 jam. Tuh, sudah naik ke atas, kami tirakat, membaca asma-asma Allah. Rupanya mereka menghormati kita. Ada yang datang, kita sebagai tamu, dalam bentuk gaib. Itu mereka berkuda. Pakai kuda. Cuman aneh, dia memberikan makanan kepada kita. Mengantar makanan, walaupun kita siap dengan persiapan makanan kita, itu kepalanya nggak ada. Tidak ada kepala, ada yang memang kakinya tidak ada. Ini yang nggak ada kepala, kudanya atau gaib? Nggak itunya, orangnya itu tadi. Tapi dia memanggil kita tuh tetap Den, bahasanya bagus. Dan itu maksudnya? Den itu bangsa priai Jawa yang dihormati. Itu tadi. Nah, di situ malam itu kita itu dikasih 3 barang. Ada satu jenis pipa yang untuk merokok, itu. Yang kedua sejenis batu yang ada combong tengahnya. Yang satu lagi sejenis kembang metir. Kembang metir itu kembang petai Cina, tahu kan? Yang kayak jarum. Tahu. Tuh. Nah, jadi kita kupas. Kalau yang pipa itu tadi fungsinya untuk menghilang, gunanya untuk kejahatan juga, maling. Kalau kita merokok dengan pipa itu orang tidak akan melihat kita. Apa yang akan kita kerjakan, orang tidak tahu. Ada bacaan nggak kalau kita lagi Tidak. merokok? Itu merokok aja. Itu aja. Pernah kami tes. Yang ngetesnya itu adalah salah satu asisten kita namanya Pak Bambang. Jadi hilang kita itu. Jadi apapun kita ambil dari orang itu tidak tahu. Berarti jahat. Yang kedua tentang batu itu tadi. Itu gunanya untuk pengasihan perempuan. Itu batu warna apa? Batunya ya sejenis, kalau orang ngomongkan sejenis Sulaiman lah. Itu Sulaiman kembang itu. Tapi ada combongnya.
itu tadi. Yang ketiga itu kembang metir itu atau alias kembang petai Cina, bunga petai Cina itu, yang kayak jarum itu satu nyawa, berarti gunanya untuk nyantet. Berarti 3 barang ini setelah kita ambil kesimpulan tidak ada yang bagus. Semua mengarah kita kepada hal yang ke kejahatan semua. Itu kami balikkan. Tuh. Itu yang petai Cina ini jarumnya banyak. Kan kayak kembang petai Cina itu kan? Kembang itu. Yo, putih-putih itu kan? Tapi itu emas. Itu untuk nyantet tadi. Tuh, selanya. Nah, alhamdulillah kita ada satu pengalaman lagi. Setelah kita kembali ke camp kita, ke kemah kita jarak 20 meter lah dari puncaknya tadi. Lampu itu mati. Itu Petromak lah jenisnya kan. Jadi yang kawan itu tadi dia ngomong sama saya, enak banget itu, anget ngelonnya kakinya Mas Repi, katanya seperti itu. Saya ngomong, saya kan merasa, oh kaki saya 2 kan tidak ada yang ngelon. Oh enggak, saya katakan kalau salah, di center itu yang ada itu ular gede. Jadi kita ngomong, kalau memang Anda itu penunggu di sini, silakan Anda keluar di kemah ini. Tapi kalau seandainya bukan penunggu, ya kami akan bertindak. Keluar dengan bagus-bagus. Dari luar itu keluar? Ya, keluar. Jadi pada saat kami di puncak, masyarakat di sekitar itu ramai. Ribut yang ada di bawah itu kan. Sangkanya kita itu terjadi sesuatu. Padahal tidak apa-apa. Pas kami balik, alhamdulillah sampai dengan hari ini, kita kawan-kawan itu sehat walafiat, selamat. Tuh, cuman sugesti-sugesti mereka saja mungkin pernah terjadi korban di sana yang membuat itu menjadi cerita legenda bagi mereka. Nah, kuncinya itu tadi, sekali kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lari daripada itu. Tuh. Itu pengalaman di Gunung Pasopati. Ada hal-hal lain lagi seperti pengalaman di Glopo. Nanti dulu Om, di ini Bang, di Gunung Pasopati itu berapa hari di puncak? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Dan si gaib ini waktu dia kasih hadiah nih, itu caranya gimana sih? Ya bagus-bagus, seperti manusia menyerahkan segala sesuatu. Cuman dia tidak punya wajah karena kepalanya tidak ada. Oh jadi langsung dikasih kayak gini? Tuh, monggo Mas, monggo Den, silakan ambil itu oleh-oleh dari sini katanya. Itu tadi. Terus lanjutnya tadi Bang? Nah kemudian di tempat lain itu kami itu berempat, salah satunya karena sudah sepuh, udah meninggal kemarin 2 hari yang lalu. Itu di sebuah, kalau orang ngomong itu perkebunan karet yang baru ditanam di daerah Glopo. Tuh. Ada batu besar yang konon ceritanya itu ada merah delimanya. Ya kami coba di sana, ya insya Allah ada. Tuh. Cuman gangguannya terlalu banyak. Glopo itu di Jawa mana? Jawa Tengah juga. Jawa Tengah itu udah masuk daerah Beringin. Daerah Beringin, daerah Ungaran lah. Itu. Jadi ke beberapa kali itu gagal karena gangguan. Gangguan itu baik itu gangguan dari luar maupun gangguan dari kita berempat itu tadi. Tuh. Nah, pada satu malam Jumat pas kita datang ke sana, jadi kebetulan yang punya itu tadi, saya lupa nama Kiai Jinnya itu tadi, lagi pengajian. Jadi ketemu dengan kuncen jin itu tadi. Kiai Jin ini ketemu sama kuncen jin. Kuncen jin juga. Jadi kita sudah masuk ke alam mereka, itu mereka menawarkan mampir, monggo pinara rumien ke tempatnya dia, monggo singgah dulu ke tempat kita. Jadi kami singgah ke sana dalam alam itu. Kalau alam nyatanya kan itu semuanya kan perkebunan karet, tidak ada air, tidak ada kolam, tidak ada apa. Jadi pas kita masuk ke alam mereka, di sebuah rumah itu di belakangnya ada kolamnya, ada ikannya gede-gede. Kemudian termasuk ada, kalau orang Jawa mengatakan bebek itu kan itik kalau bahasa sini. Nah, kami dikasih salah satu itik itu yang kami bawa pulang ke alam nyata. Ya tetap itik. Nah,
Kalau seandainya waktu itu kita punya itik itu 100 ekor, telurnya itu cuman paling-paling 60, 70 paling banyak. Setelah masuknya itik itu tadi, jadi kan 101. Ya telurnya jadi 101. Nah, tapi kan kita meragukan. Itu kan dari alam-alam yang lain, misalnya itu kan. Ya akhirnya kita kembalikan lagi. Itu tadi salah satunya. Tuh. Itu bisa masuk ke dimensi kayak gitu gimana caranya, Bang? Ya, dengan tirakat. Ada dalam ini. Allah itu akan memberikan sebuah, membuka mata gaib itu ya, tapi tidak seluruhnya. Sepersekian persennya, mungkin hanya 1% yang diberikan kepada manusia itu yang bisa melihat segala sesuatu di situ, ke alam mereka. Tadi, ya di dalam alam dunia ini kan kita kan punya ada syariat yang harus kita kerjakan, ada tarekah, ada hakikat dan ada makrifat. Nah, kalau kita sudah masuk ke alam hakikat dan makrifat itu, insya Allah kita akan melihat bahwa dunia ini ramai. Mereka itu ramai daripada kita. Kalau dipikir jumlahnya mungkin banyak mereka daripada kita. Tapi kita ini berjasad, mereka tidak punya jasad. Kalau ini Bang, untuk penarikan benda-benda gaib itu pernah? Pernah. Kita pernah punya itu ada 98 kris yang pernah kita ambil. Tuh. Nah, ada juga di hal lain itu pernah satu malam itu turun 13 kris. 13 itu salah satu yang diambil itu adalah budak Kencono. Itu masih di Jawa sekarang. Itu kita dikasih kris itu kita minta atau dikasih sendiri sih? Ya, kita tirakat aja di sana. Oh, jadi tergantung mereka mau ngasih apa? Ya, jadi mereka kan dengan gesekan-gesekan seperti itu kan, masa panas mungkin dilepasnya dikasih kepada kita. Nah, dimensi itu tadi kan, karena kita menggunakan kodam ayat-ayat tadi. Tuh. Oh, seperti itu. Tuh. Jadi tidak ada yang dikatakan kita berminta kepada mereka, tidak. Kita hanya berminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berminta kepada mereka. Itu yang paling bagus yang mana, Bang? Ya, tinggal tergantung kegunaannya saja. Ada ya Nogosostro, ada. Nogosostro itu apa? Nogosostro itu sejenis keris yang dibuat di zaman Majapahit. Itu salah satunya. Berarti yang buatnya termasuk empu zaman dulu. Empu zaman dulu. Itu tadi. Selain keris nih, ada yang lain nggak? Ya, salah satunya merah delima. Dapat. Pernah dapat. Yang pernah kami bawa ke Malaysia dan pulang dari Malaysia ke sini. Itu ceritanya gimana? Oh iya, Abang pernah cerita ya tentang yang merah delima ini sampai ke sana terus? Ya, pulang. Jadi pulang lagi. Di tahun 2000 saya dijemput oleh orang Malaysia yang tidak tahu dari mana dia tahu alamat kita. Dia mengajak kita ke Malaysia untuk misalnya kan memohon supaya merah delima itu dihibahkan kepada mereka. Ya sepanjang itu tujuannya baik ya silakan saja. Tuh. Tapi kalau waktu di sana mungkin tujuan mereka itu sudah lain. Akhirnya dia balik sendiri. Tujuan lain maksudnya? Ya tidak seperti tujuan semula. Tujuan semula kan dengan kebaikan. Kalau tujuan yang lain kan ya mungkin ada untuk hal-hal yang memang di luar kebaikan. Itu tadi. Yang ingin benda-benda klinik yang seperti itu, yang mereka ingin meminta kita menghibahkan, tulus ikhlas kita memberikan itu, tapi terkadang mereka berubah niat. Sudah berubah niat itu, akhirnya barang-barangnya balik lagi. Itu. Kenapa bisa balik lagi? Balik, dia nggak sesuai dengan mereka itu aslinya kan jujur. Apa kata pertama kita untuk kebaikan itu yang mereka ikuti. Kalau orang itu berubah niat, mungkin mereka tahu. Itu. Kelebihan mereka bisa membaca apa yang ada dalam pikiran manusia. Di merah delima ini tadi. Ya. Akhirnya barang-barang seperti itu kita peti kemaskan. Ya selain pada untuk pakaian pribadi, tidak ada yang dikatakan hibah atau jual beli apa itu. Ya kita secara ikhlas menghibahkan. Belum tentu yang menerima itu ikhlas juga. Itu tadi. Ya kita menjaga hal-hal klinik yang seperti itu dengan sebaik-baiknya. Belum tentu mereka bisa menjaga yang seperti itu juga. Seperti kita.
Jadi kita lebih baik merawat sendiri aja. Itu satu. Yang ke lain-lain hal ya ada mereka ingin mengajak kembali. Saya katakan tidak usah. Barang-barang ini aslinya tidak mau untuk dihibahkan. Itu aja. Itu cara dapatin merah 5 itu gimana, Bang? Ya tadi yang saya ceritakan di Glopo itu tadi. Itu yang kedapat itu tirakat itu sekitar 7 kali Jumat. Itu langkah-langkahnya? Itu pertama kita orientasi, pengenalan. Nah, yang kedua juga seperti itu. Nah, terakhir itu pas waktu yang pas. Ya ada waktu itu mau diberikan, lokasinya itu kan agak miring. Ada batu yang agak lebar sedikit, yang asisten itu berada di bawah. Jadi saat itu sudah kita misalnya kan tirakat, mujahadah. Jadi makhluk itu datang secara tiba-tiba. Kami itu orang 4. Kira-kira ularnya itu kalau dia nelan, kami orang 4 itu masuk yang gedenya. Nah, jadi tiba-tiba. Nah, jadi merah 5 itu ada di lidahnya. Kemudian di atasnya itu, di atas punggung ular itu tadi ada anak gadis itu tadi. Jadi teman itu tadi kaget. Jadi sambil merangkak mundur di tebingan, kan lucu jadinya. Merangkak mundur di tebingan. Iya, merangkaknya mundur. Jadi pas dekat kita, ulo. Pas kita, itu kan godaan. Ditepak kepalanya, Boya nyebut itu dalam arti istighfar. Pas dia istighfar itu hilang. Gagal kan? Itu tadi. Nah, yang kedua, yang ketiganya, benda-benda lain dulu yang muncul, pengiring daripada hal-hal yang seperti itu. Kayak Chrysler Robango, kayak hal-hal yang lain. Jadi teman itu ya mungkin sedikit agak gugup juga menghadapi yang seperti itu. Harusnya kan dia mengucapkan salam. Ini enggak kecekel, ya hilang. Itu di tempat yang sama? Di tempat satu itu tadi, memang tempat itu kan memang pusatnya. Nah, baru malam yang ke-11, saya enggak tirakat lagi, malah saya tirakat di rumah, diantar di rumah. Nah, yang anehnya teman itu setelah ketemu dengan makhluk yang seperti itu, ularnya gede banget, yang dia ingat itu bukan barangnya, tapi anak gadis yang berada di punggung ular tadi. Cantik. Itu tidak pernah hilang. Ya cantiknya lumayan. Ya, di situ kan kalau kita datang dengan bagus-bagus, mereka itu menyerupai yang bagus-bagus. Yang dia mimpikan itu terus. Yang dia ingat di matanya itu terus. Sampai-sampai saya ngantar dia pulang, sampai ke rumahnya sekitar jam 3 malam. Itu pas kita pulang, nah yang ketiban siang malah kita. Hari hujan-hujan gerimis malam di dekat sebuah mata air sumur yang meleleh ke jalan, turunan juga. Motor itu tadi mati ngejut. Jadi lampu besar itu kayak riting, kayak sen. Klip-klip tak tik tak tik tak tik. Jadi saya turun dari motor, kok motornya mati. Saya belum sadar bahwa di depan saya sekitar 1,5 meter itu melintang itu pocong. Pocong itu melintang, depan itu, oh ini berarti makhluk ini yang ganggu. Saya turun dari motor tadi, saya kasih salam. Assalamualaikum. Diam, assalamualaikum. Yang ketiga assalamualaikum dia tegak. Berarti kan 1 lawan 1 nih. Berdiri. Ya, berdiri. Saya kasih lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang panjang. Dia langsung terbang ke batang. Di sana dekat kuburan tua. Nah, jadi dia terbang ke batang duku, langsung hilang. Pas di engkol motornya hidup. Itu sendiri posisi, Bang? Sendiri. Ya, mau tidak mau sendiri. Itu tadi, kayak sudah ngantar kawan tadi kan. Itu. Nah, selesai yang itu. Nah, akhirnya tirakat di rumah. Saya puasa, misalnya kan, dengan menggunakan asma-asma Allah, dengan nama itu, dengan hajat yang seperti itu, mengamalkan misalnya sebuah ayat,
yang di kodamnya saya di Kandias itu tadi, akhirnya diantar. Saya puasa selama 1 bulan. Puasa biasa atau? Puasa biasa. Puasa biasa. Ya, malamnya wirid itu tadi ya diantar. Itu tadi. Itulah kejadian kita bawa ke sini. Itu satu. Yang kedua, ada hal-hal lain juga. Jadi teman itu selama berapa hari itu nggak bisa hilang. Akhirnya kita adakan apa namanya, kalau sekarang ruqyah lah. Nah, alhamdulillah sehat kembali. Jadi dengan hal-hal yang gaib ini kita jangan main-main. Karena sedikit pun bergeser dari mata Allah, kita yang akan jadi diperdayanya. Ada salah satu pengalaman yang kayak cerita di TV itu, yang tukar sukma itu pernah terjadi. Jadi ada 3 orang tirakat, nah berjejer, kebetulan teman yang satu lagi, santri yang satu ini sudah selesai duluan. Karena terlalu lama menunggu temannya yang berdua ini tadi, mungkin bosan juga nunggu kan. Dia lempar sama onde-onde ketawa. Kalau bahasa Santo gelek misalnya kan, onde-onde ketawa yang pakai wijen itu tadi. Lemparnya ke sana dan lemparnya kepada temannya yang satu lagi. Akhirnya kan itu kan termasuk sukmanya terkejut. Kembali tapi salah posisi. Si A masuk ke jasadnya si B, yang si B masuk jasadnya ke si A. Alhamdulillah pelakunya masih hidup sampai sekarang. Jadi ketika masuk mereka, setelah sampai di rumah, saya tanya, Mas, yang jawab yang itu. Yang tanya yang satu lagi, malah yang jawab yang ini. Berarti kan tukar sukmanya nih. Itu hari waktu itu sudah jam 1 malam. Saya katakan sama kawan tadi, Anda tadi berbuat apa? Dia cerita yang sebenarnya. Ya, saya selesai duluan Pak, seperti itu. Jadi bosan juga nunggu, saya lempar supaya cepat selesai, gitu, seperti itu kan. Ya, kaget sukmanya. Ya, akhirnya bertukar. Oke, sekarang kita kembali kepada posisi semula. Mari kita sama-sama wirid lagi, mengeluarkan sukma kita masing-masing. Nanti baru kita kembali di posisi semula. Kembali kepada posisi semula. Alhamdulillah kembali pada posisi semula. Tadi. Jadi tukar sukma itu memang benar ada. Ada. Ya, karena gini, manusia itu kan jasadnya ini kan cuma lagerangan. Lagerangan itu cuma kerangka. Yang mengendalikan manusia itu kan jiwa yang ada di dalamnya, sukma yang ada di dalamnya. Makanya jangan bermain-main. Kita bermain-main kepada itu tadi, kalau sukmanya bosan kepada kita, dia tinggalkan kita. Kita jadi apa? Makanya dalam sebuah kehidupan ini, janganlah berhenti untuk berbuat baik. Karena kenapa? Kalau kita selalu berbuat baik, kita tidak akan takut kemanapun. Karena kenapa? Karena kebaikan itulah yang akan menjaga diri kita. Iya benar. Itu tadi. Itu sebuah pesan yang saya katakan, jangan berhenti untuk berbuat baik. Silakan orang mau zalim kepada kita, tidak jadi masalah. Tapi kita jangan berhenti untuk berbuat baik. Ya. Karena kita tidak akan takut. Orang yang menegakkan sebuah kebaikan atau kebenaran, itu dia tidak akan takut kemanapun. Karena kenapa? Karena itu tadi, yang menjaga dia itulah kebaikan itu tadi. Menjaga dirinya. Tuh. Oh, ini Bang, kalau main-main dunia gaib kayak gitu ada efek sampingnya nggak sih? Sepanjang itu bersandar kepada Allah, tidak ada sih. Alhamdulillah saya sampai hari ini masih sehat-sehat saja. Tuh. Karena super gaib itu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bertuhan kepada mereka, kita hanya bersembah kepada Allah. Tuh. Tempat kita meminta, tempat kita menyembah itu cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada yang lebih parah lagi nggak sih selain tukar sukma itu, Bang? Ada, itu kebanyakan itu tadi masalah sistem pengobatan. Pengobatan itu kadang-kadang ada yang tidak selesai dengan hal-hal yang sifatnya fisik, yang penyakit yang di luar penyakit fisik, tapi dia larinya ke fisik. Contohnya ada di satu tempat itu orangnya lumpuh, berobat ke fisik, ya ke medis, tidak sembuh. Nah akhirnya mereka datang, misalnya kan
Ya, kita sowan juga ke sana, melihat ada hal-hal yang memang getaran-getaran yang di luar dimensi. Nah, dengan luar dimensi itu kita coba. Saya tanyakan, di bawah pintu ini ada apa? Batu, Mas, katanya seperti itu. Batu apa? Rupanya di Jawa itu kalau ingin membuat rumah, ada batu gede itu nggak dipecahkan dia. Gali di samping batu itu lubang, kemudian batu itu dimasukkan ke dalam lubang itu tadi. Tutup baru di atas buat rumah. Ya mereka nggak tahu kan itu entah ada apanya di batu itu tadi. Jadi batu itu posisinya pas di atas pintu di bawah pintu kamar. Jadi kerjanya tiap hari itu melongkai batu itu tadi. Nah, karena biasanya kalau dengan kita pengobatan itu kita suruh ke medis dulu. Kalau tidak ketemu penyakitnya di medis baru kembali ke kita. Berarti penyakitnya di luar medis, non medis. Nah, kebetulan orangnya lumpuh tuh selama 40 hari, tidak bisa berdiri sama sekali. Nah, jadi ya gangguan-gangguan yang seperti itu ya kita lihat ada batunya, sudah kita bacakan asma di sana. Yang nongol itu malah kepala singa. Tuh, ya saya juga kaget. Kok ini? Saya katakan, nun sewu, maaf, asmane sinten? Siapa namanya? Saya Singorso katanya. Yang manggon di dalam batu ini, yang berdiam di dalam batu ini. Oh ya, seperti itu. Jadi saya ngomongkan malam besok kita ketemu kembali. Karena kita kan malam itu kan tidak ada persiapan. Oke. Malam besoknya, singkat ceritanya, kita ketemu kembali. Saya dengan membawa 4 orang asisten. Nah, kita bawa itu salah satu air yang sudah di Ruqyah, yang sudah di Mujahada. Jadi saya kerja di dalam, orang 4 ini tadi memutari rumah itu sampai di depan pintu. Setelah saya keluar tadi, baru dia kuncikan. Dia siram kembali pintunya. Jadi kan dia tidak bisa masuk lagi dengan air asma tadi. Tapi berat, perjanjiannya dia mau pindah, tapi dengan syarat dia mau minta digendong. Saya katakan nanti setelah keluar dari rumah ini kita gendong. Nah, keluar dari rumah itu kira-kira berapa langkah dia ngomong, ya Mbok ya saya digendong. Oh, saya juga katakan saya juga capek. Ya mari kita sama-sama berjalan, sama-sama capek. Oke, jadi asisten itu 2 di depan dan 2 di belakang. Paling dekat asisten itu dekat dengan kita itu 1,5 meter. Kalau dia lebih dekat lagi langsung roboh. Roboh kenapa? Jatuh, karena mungkin dimensinya getaran-getaran dimensi itu tadi. Nah setelah itu kira-kira setengah kilo lah sampai kepada tempat yang kita akan pindahkan di sana. Ya kita titipkan di sana kepada penunggu-penunggu yang ada di sana. Alhamdulillah diterima, ya sampai hari ini masih di sana. Itu bisa tahu ada batu dalam rumah gimana, Bang? Nah, kan pasti sambungan dimensi itu kan pasti ada. Getaran-getarannya pasti ada. Nah, itu kita tahu, loh kok di sini ada yang nggak beres. Itu tadi. Nah, alhamdulillahnya sudah selesai itu dipindahkan. Besoknya dia sudah bisa berjalan seperti biasa. Alhamdulillah. Ya karena asma Allah itu tadi. Yang lumpuh dua-duanya. Ya, lumpuh, nggak bisa berjalan sama sekali. Itu. Selain itu, ini kan yang seram nih, Bang. Ya. Kalau kejadian lucu ada nggak? Ya, ada juga sih. Yang kita belajar tirakat, santri itu yang gimana? Yang hatinya belum siap, ada yang lari. Salah satu contohnya yang membuktikan bahwa bermain dengan genderuwo itu tadi. Tuh, yang membuat sate gagak apa kayak gitu kan. Itu pernah? Pernah, tapi ya kadang-kadang mereka itu yang belum siap. Pas dibakar, makhluknya muncul, ya mereka itu tidak dalam bentuk yang baik. Itu murni setan. Babonnya iblis juga ada mungkin itu.
Dia matanya merah, rambutnya nggak karuan, ya baunya seperti itu. Setelah mereka muncul, yang ini malah lari. Takut. Ya, takut ya, malah motornya yang ditinggalkan. Itu tadi. Nah ini salah satunya. Jadi bermain pada hal gaib ini kita harus benar-benar pas, harus percaya seutuhnya bahwa takwalah kepada Allah itu tadi. Jangan lari pada itu. Istilahnya. Jadi pas sate gagak itu udah disiapin, santri ini lari. Lari. Ya karena mungkin dia belum pas. Ya karena melihat bentuknya, melihat rupanya, ya melihat seremnya itu tadi kan. Ya itu ya kita mencoba itu kan di tempat-tempat yang memang ada orang ya ada yang seperti itu genderuwonya tadi. Tuh, ya kadang-kadang itu belum siap. Yang mengalahkan manusia itu yang paling sulit itu adalah satu, rasa takut itu. Nah, untuk mempercayakan diri bahwa kita ini bersandar kepada Allah itu tadi, ya terkadang itu sulit. Itu. Dia masih terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Dia kadang-kadang sering celakanya itu bukan karena makhluk itu tadi, karena rasa takut itu tadi, lari nggak tentu karuan, akhirnya nabrak batu, nabrak apa ya, jatuh. Itu masalahnya. Itu tadi. Jadi bukan karena setan ini tadi ya Bang? Ya, itu. Jadi yang punya hak untuk membunuh itu, yang menyabut nyawa manusia hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setan. Ya, itu tadi. Selain pada itu ya, insya Allah tidak ada kekuatan makhluk lain kecuali Allah yang bisa memberikan mencabut nyawa seseorang itu tadi. Tuh. Nah Bang, balik ke sate gagak tadi nih. Itu kita bisa transaksi sama mereka? Ya bisa-bisa saja. Mereka itu ya memang itu tujuannya. Kita akan melihat dia mau butuh dengan kita. Ya silakan, kita sistem jual beli aja, ini sate. Kalau mau lu beli silakan. Dan harus kuat mental ya? Ya kok mental itu tadi. Ya karena mereka tidak sama seperti kita. Itu cara transaksinya gimana Bang? Ya dia ambil sate, dia bayar sama kita. Itu. Uang? Ya uang transaksinya. Itu. Ya tinggal tergantung apa yang kita contohkan. Itu. Dia nggak ada batas nominal gitu? Dia nggak ada batas nominal. Ya kalau uang ya kita ngomong sebanyak-banyaknya aja. Tuh. Jadi kalau misal nih, saya bawa sate gagak nih, dia harus kuat mental ya kan? Iya. Dia akan ambil itu. Itu ada bacaan-bacaan juga nggak? Ya kita kan ya berpasrah kepada Allah saja. Itu. Paling tidak kita jangan kosong diri kepada Allah dalam hati kita, zikir hafi kita. Jadi dia pasti datang ingin merebut sate itu tadi. Nah, kita tahan dong. Kalau mau ini beli, bahasa Jawanya tuku. Begini uangnya. Tuh. Ya. Kasih uang 100.000 nih. Ya, contohnya ini. Ini uangnya. Ya. Kayak gini, yang banyak kita ngomong. Jangan yang gede. Kalau yang gede nanti dikasihnya yang segede pintu. Itu tadi. Nah, kan nggak laku juga. Jadi bilang sama mereka harus ya, yang duit banyak 100.000 ini. Yang banyak ya duit 100.000-nya, jangan yang gede. Ya, itu tadi. Dia hilang semua itu. Oh. Dan sebenarnya nanti dia pulang ya dia akan beli itu tadi. Karena dia butuh itu tadi. Tuh masalahnya. Jadi dikasih uang ya? Ya silakan aja dia memberikan uang itu. Itu berarti transaksi? Transaksi. Bukan pesugihan loh? Bukan pesugihan, kita transaksi. Tuh, kita tidak merugikan orang lain. Selagi kita tidak bergeser kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya ngapain kita harus takut? Benar. Itu. Jadi Bang, ada pesan moral nggak sih buat teman-teman subscriber kita? Ada beberapa, itu pesan moral kita tentang sebuah kehidupan. Jadi nyur melambai bukan karena ditiup angin, tapi juga mempertahankan hidup. Sebuah tamzil mengatakan, kereta yang sampai pada tempat dan tujuan adalah kereta yang tidak keluar pada relnya. Nah, carilah hartamu di jalan Allah dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Nah, kemudian ada hal yang terbalik dalam diri manusia itu tadi. Dalam kita berusaha sehari-hari itu mengatakan 90% sudah oke,
99%. 1% tinggal ketentuan Allah. Itu terbalik. Seharusnya apapun usaha kita hanya bergerak 1%. 99% itu adalah ketentuan Allah. Itu tadi. Ingat, manusia ini, jasad ini merupakan gerangan. Jasad tidak bisa akan mengalahkan sukma, tapi sukma dengan mudah mengalahkan jasad itu tadi. Maka kembalilah kita ke jalan Allah. Saya rasa itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.